Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari sahabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-6 dengan judul Memimpin Mereka Pulang. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Teman-teman, kita akan kembali mempelajari kisah tentang bangsa Israel, di mana pada hari Sabat ini kita belajar mengenai kisah bangsa Israel yang kembali pulang dari pembuangan. Mungkin di antara kita ada yang pernah pergi jauh dari rumah, pergi jauh untuk waktu yang cukup lama, dan pada akhirnya kita akan pulang ke rumah. Bagaimana perasaan teman-teman? Bagaimana perasaan teman-teman apabila teman-teman sudah pergi jauh dari rumah, kemudian akhirnya teman-teman akan pulang setelah sekian waktu yang lama? Apakah teman-teman merasa senang? Apakah teman-teman ragu-ragu untuk pulang? Atau tidak merasa yakin? Di sini kita akan belajar bagaimana bangsa Israel ini akan kembali pulang ke tempat asalnya. Dipimpin, yaitu pada saat itu yang memerintah sebagai raja adalah Artasastra. Beliau adalah raja negeri Persia. Dan pada saat itu ada seseorang yang bernama Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amarya bin Asarya bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Siapakah dia? Yaitu Harun imam kepala. Nah, Esra ini dia berangkat pulang dari Babel. Esra ini dia adalah seseorang yang ahli Alkitab. Dia mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan dia adalah seseorang yang sangat pintar dan sangat antusias di dalam mempelajari Alkitab atau firman Tuhan. Dan pada saat itu raja memberikan kepada dia segala yang diinginkannya. Sangat luar biasa Esra ini. Segala yang diminta oleh Esra akan dipenuhi oleh raja, oleh karena sangat dikasihi oleh raja si Esra ini, dan oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, pada saat itu, yang kembali pulang dari Babel bukan hanya Esra, tetapi ada beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Mereka pulang dari Babel, yaitu pada tahun ke-7 pada zaman Raja Artasastra. Dan mereka akhirnya tiba di Yerusalem pada bulan yang kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 di bulan yang kelima mereka tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan Tuhan melindungi mereka. Dan seperti yang saya katakan tadi, Esra ini dia adalah seorang yang sangat antusias. Dia telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dan Esra mengatakan kepada orang Israel, kepada rombongan yang pulang itu, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel, awam atau para imamnya atau orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Ini adalah sebuah perintah yang dikeluarkan oleh Raja Artasastra, di mana raja mengizinkan seluruh orang Israel, seluruh para imam, orang-orang Lewi, serta seluruh orang yang rela pergi ke Yerusalem, mereka boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena apa? Oleh karena engkau, yaitu Esra,
disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem, dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah, mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu, haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba, dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Sangat luar biasa Raja Artasasta. Dia menyerahkan harta, yaitu perak dan emas, untuk dipersembahkan kepada Tuhan di bait sucinya, yaitu di Yerusalem. Di sini Ezra memimpin seluruh orang Israel pulang dari Babel menuju ke Yerusalem untuk membenarkan kembali keadaan rohani mereka, untuk membangunkan kembali rumah Allah. Di sini Ezra sangat bertekad agar kondisi kerohanian dari umat bangsa Israel ini boleh kembali menjadi baik, boleh kembali dekat kepada Allah. Tetapi teman-teman, di sini ada sekitar 40.000 orang Israel yang pulang kembali ke Yerusalem. Tetapi pada saat itu bukanlah jumlah keseluruhan mereka, namun ini adalah jumlah yang signifikan. Nah, pertanyaannya, kenapa ada sebagian orang Israel yang tidak kembali ke Yerusalem? Nah, ini adalah menjadi perhatian. Kenapa ada sebagian orang Israel yang tidak mau untuk kembali pulang kemana? Ke Yerusalem. Nah, teman-teman, apabila kita lihat pada saat itu, bangsa Israel ini mereka menyukai, mereka melakukan yaitu pernikahan campuran. Jadi bangsa Israel mereka menikah dengan orang-orang di tempat pembuangan, yaitu dari Babel. Nah, hal inilah yang merupakan jadi salah satu faktor kenapa orang Israel ini ada yang tidak mau kembali pulang. Oleh karena mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah merasa enak berada di Babel. Mereka sudah merasa senang dengan hal yang mereka lakukan, dengan pernikahan mereka dengan orang Babel. Teman-teman, di sini buku inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 204 mengatakan, dilahirkan dari keturunan Harun, Ezra telah diberikan pendidikan keselamatan, dan sebagai tambahan kepada hal ini, ia telah mengenal dengan sebaik-baiknya akan tulisan-tulisan ahli-ahli Jampi, ahli Nujum, dan orang-orang bijaksana dalam kerajaan Media Persia. Tetapi ia tidak merasa puas akan keadaan kerohaniannya. Ia rindu berada dalam kesatuan yang penuh dengan Allah. Ia rindu memperoleh hikmat untuk melaksanakan kehendak ilahi. Dan dengan demikian ia telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Hal ini menuntun dia untuk lebih rajin dalam penyelidikan sejarah umat Allah, sebagaimana yang tercatat dalam tulisan-tulisan para nabi dan raja. Ia menyelidiki buku-buku sejarah kesusastraan Alkitab untuk mempelajari mengapa Tuhan membiarkan Yerusalem dibinasakan dan umatnya dibawa sebagai tawanan ke negeri orang kafir. Teman-teman, yang bisa kita pelajari dari Ezra adalah semangat kerohaniannya, adalah antusiasnya dalam mempelajari firman Allah. Kepemimpinan Ezra menunjukkan sebuah hasrat, sebuah keinginan untuk membangun hubungan yang benar dengan Allah dan memiliki gairah dalam memimpin umatnya. Dan sifat dari Ezra ini adalah
adalah kualitas yang masih dibutuhkan untuk para pemimpin kerohanian pada zaman ini. Yang bisa kita pelajari dari Ezra, antusiasnya, semangatnya untuk mempelajari hal-hal tentang Tuhan, mempelajari firman Tuhan adalah hal yang harus kita turuti, hal yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat-umat Allah, kita harus memiliki semangat kerohanian yang tinggi. Kita harus memiliki antusias yang baik dalam mempelajari firman Allah. Di sini Ezra bukanlah hal yang mudah dalam memimpin bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, untuk kembali membangun tabiat mereka, untuk kembali menyemangatkan semangat kerohanian mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan di sini akhirnya Tuhan campur tangan, Tuhan ikut membantu, bahkan Tuhan menggunakan orang-orang yang ada di Babel, yaitu Raja Artasasta serta seluruh penasihat-penasihatnya untuk memberikan harta mereka, kekayaan mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka bisa mempercayai Ezra, mereka bisa melihat bagaimana kehidupan Ezra yang selalu dekat kepada Tuhan. Dan pelajaran bagi kita pada hari Sabat ini, kiranya kita boleh menjadi seperti Ezra. Orang lain boleh melihat kepada diri kita, orang lain bisa melihat semangat kerohanian diri kita, orang lain bisa melihat semangat kedekatan kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, kiranya kita boleh menjadi anak-anak Allah untuk boleh selalu dekat kepada Allah. Bangsa Israel, mereka akan pulang ke Yerusalem. Itu adalah hal yang mereka sangat rindu-rindukan. Dan sekarang, hal yang sangat kita rindukan adalah untuk pulang ke dalam kerajaan sorga. Untuk boleh pulang ke dalam kerajaan sorga adalah suatu hal yang sangat kita rindukan. Dan yang harus kita lakukan adalah selalu berhubungan kepada Allah, selalu dekat kepada Allah, selalu menuruti firman Allah. Dimanapun kita berada, di lingkungan apapun kita, seperti Ezra berada di Babel, di tempat orang-orang yang tidak mengenal akan Allah, dan kita saat ini berada di dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan. Tetapi integritas kita sebagai umat Allah haruslah kita jaga, haruslah kita perkembangkan, haruslah kita kuatkan untuk selalu dekat kepada Allah, sehingga pada akhirnya kita boleh kembali pulang ke dalam kerajaan sorga. Inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silahkan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.